ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah tabaraka wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biidznillah kita akan kembali mencoba melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan salah satu di antara karya yang telah ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala dengan panduan syarah dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan bab yakin dan tawakal. Hadis yang terakhir yang kita bahas adalah hadis tentang doa yang hendaknya dipanjatkan oleh seorang muslim tatkala ia hendak keluar rumahnya, di mana hadis terakhir adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi man qala bismillah tawakkaltu ala Allah, barang siapa yang mengucapkan bismillah tawakkaltu ala Allah, yakni tatkala ia keluar dari rumahnya, wala haula wala quwwata illa billah, bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, yuqalu lahu hudita wa kufita wa wuqita wa tanahha anhu syaitan. Yani tatkala ia membaca bismillah dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepadanya, tidak ada haul dan quwwah kecuali hanya milik Allah tabaraka wa taala, maka akan dikatakan kepadanya, hudita, engkau telah diberi hidayah, kufita, engkau telah diberi kecukupan, wa wukita, engkau telah diberi perlindungan, wa tanaha anhu syaitan, dan syaitan juga akan menyingkir darinya. Ini hadis yang terakhir yang kita telah baca dan jelaskan pada pertemuan yang lalu, di mana doa-doa ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca sebelum keluar rumah, menunjukkan bahwa seorang muslim tatkala membacanya ia telah bertawakal kepada Allah tabaraka wa taala, dan Allah berjanji, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah sebagai penolongnya atau pelindungnya. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dan biiznillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan masuk pada bab berikutnya, yakni bab al-istiqamah, bab tentang istiqamah. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, sebelum kita membaca dalil yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tentang istiqamah, ada baiknya kita sedikit menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan istiqamah. Al-istiqamah sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, al-istiqamah al-istimraru fi jihatin wahidatin min ghairi akhdhin fi jihatil yamini washimal. Istiqamah itu secara bahasa artinya menuju atau menempuh satu arah, ya, lurus tanpa berpaling atau membelok
ke kanan maupun ke kiri. Ini istiqamah. Jadi istiqamah adalah menempuh atau menuju satu jalan yang lurus tanpa berbelok ke kanan maupun ke kiri. Ini istiqamah, asal mana istiqamah. Sehingga para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, istiqamah ini bisa diartikan sebagai jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus. Karenanya tatkala dikaitkan dengan istiqamah di atas agama Allah, beliau mengatakan fastaqim ala imtisali amrillah. Istiqamah di atas perintah Allah tabaraka wa taala artinya istiqamah di atas agama artinya istiqamah tetap berada di atas perintah Allah tabaraka wa taala dalam semua hal. Artinya tidak ada sebuah perintah yang diperintahkan oleh Allah kita istiqamah di dalam melaksanakannya terus menerus tanpa berbelok ke kanan dan ke kiri. Contoh misalnya Allah memerintahkan salat, maka kita tetap mengerjakan salat. Tidak pernah tidak mengerjakan ibadah tersebut tatkala diperintahkan oleh Allah. Tatkala Allah tabaraka taala perintahkan kita berpuasa, maka kita terus mengerjakan ibadah puasa tanpa berhenti. Ya, jadi semua perintah salat baik yang wajib maupun yang sunnah, tatkala kita berbicara istiqamah di atas perintah Allah, berarti semua salat yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan. Ini makna istiqamah itu. Salat zuhur kita kerjakan pada waktunya, asar kita kerjakan pada waktunya, begitu juga maghrib, isya dan subuh kita kerjakan pada waktunya. Kemudian tatkala kita berbicara tentang salat yang lainnya yang hukumnya sunnah sebagaimana kita maklumi, tatkala kita berbicara istiqamah dalam pembahasan salat berarti kita juga mengerjakan semua salat yang diperintahkan oleh Allah. Ya, masuk masjid kita tahiyatul masjid, kemudian rawatib kita kerjakan, kemudian salat duha kita kerjakan, salat malam kita kerjakan. Karena ini semua salat yang diperintahkan oleh Allah. Begitu juga tatkala kita berbicara istiqamah di atas perintah Allah yang kita bahas secara khusus, misalnya berkaitan dengan bab puasa, berarti kita mengerjakan semua puasa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, contoh kita mengerjakan puasa Ramadan. Setiap tahun datang Ramadan kita berpuasa. Kemudian kita juga istiqamah dalam puasa, artinya kita mengerjakan semua ibadah puasa yang diperintahkan oleh Allah. Senin dan Kamis kita berpuasa. Puasa Daud kita kerjakan, puasa 3 hari Ayyamul Bid kita kerjakan, dan puasa-puasa sunnah semuanya kita kerjakan. Ini istiqamah di atas perintah Allah. Begitu juga berkaitan dengan semua perintah yang lainnya. Kemudian tatkala kita berbicara istiqamah di atas perintah Allah, maka termasuk juga istiqamah di dalam meninggalkan larangan Allah. Apapun yang dilarang oleh Allah, maka kita semua tinggalkan. Tidak ada yang kita kerjakan. Ya, baik yang berkaitan dengan larangan yang berkaitan dengan dosa besar maupun larangan yang berkaitan dengan dosa kecil. Semuanya tatkala kita istiqamah tidak ada yang tidak kita tinggalkan. Semuanya kita tinggalkan. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, tatkala kita berbicara tentang istiqamah dalam pembahasan yang seperti ini, muncul sebuah pertanyaan. Adakah seorang yang bisa istiqamah dalam hidupnya? Apa jawabannya? Mungkinkah ada orang yang istiqamah dalam hidupnya? Tidak ada. Karena Nabi SAW bersabda, istaqimu wa lan tuhsu. Tetaplah kalian istiqamah di atas perintah Allah dalam semua bab sebagaimana kita jelaskan tadi. Yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ucapan, berkaitan dengan amalan. Istiqamah kalian semua di atas perintah Allah. Hati tetap terus dijaga keikhlasannya. Jangan pernah berharap dalam ibadah untuk selain Allah. Istiqamah di atas keikhlasan, istiqamah dalam ucapan, istiqamah dalam perbuatan. Semua ucapan, semua perbuatan, semua keyakinan harus disesuaikan dengan perintah Allah atau syariat Allah tabaraka wa taala. Maka kalau kita berbicara istiqamah seperti ini, tidak ada seorang pun yang mampu istiqamah di atas perintah Allah. Karenanya Nabi SAW bersabda, istiqamalah kalian walan tuhsu, dan kalian tidak akan mampu. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk sampai pada titik istiqamah. Akan tapi Nabi SAW bersabda, walakin saddidu wa qaribu. Berusaha untuk benar dalam ucapan, berusaha untuk benar dalam perbuatan, berusaha untuk benar dalam keyakinan, dan mendekatlah kepada istiqamah.
Ya, sampai pada titik istiqomah yang sempurna tidak mungkin. Karena siapa di antara kita yang tidak melalaikan perintah dan siapa di antara kita yang tidak pernah melanggar larangan. Ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ini makna istiqamah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, al-istimrar fi tanpa membelok ke kanan maupun ke kiri. Tetap berada di atas perintah Allah dalam segala perkara. Ini istiqamah. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, sehingga dengan ini sebagaimana kita jelaskan tadi, kita bisa memahami maksud daripada Rasulullah, sabda Rasulullah, istaqimu wa lan tuhsu. Istiqamalah kalian dan kalian tidak akan pernah mampu. Yang mampu kita lakukan adalah mendekati istiqamah. Mendekati istiqamah artinya tatkala diperintah, ada perkara yang diperintahkan, kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan semuanya. Sekalipun banyak yang kita tinggalkan, tapi kita berjuang untuk melakukan semuanya. Tatkala ada larangan yang kita dilarang, karena kita berjuang, makanya kita berjuang untuk meninggalkannya. Sekalipun kadangkala kita juga melanggar. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Dan setiap kali terjadi pelanggaran dalam perintah maupun pelanggaran dalam larangan, maka kita kembali kepada Allah, istighfar dan bertaubat kepadanya subhanahu wa ta'ala. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Berikutnya penulis membawakan beberapa dalil dari Al-Quran. Yang pertama surat Hud ayat 112. Surat Hud ayat 112. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Allah berfirman yang artinya, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar. Fastaqim diterjemahkan, maka tetaplah kamu, maksudnya Muhammad, dan ini perintah Allah kepada Nabi sekaligus perintah Allah kepada kita umatnya. Fastaqim, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar ya Muhammad. Tatkala kita berbicara tadi tentang istiqamah, berarti Allah perintahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tetap berada di atas syariat Allah dalam perintahnya maupun dalam larangannya, dalam semua bab, dalam semua perkara, dalam semua pembahasan, dalam pembahasan syariat. Maka Allah berfirman, fastaqim, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, karenanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, tidak ada satu ayat yang paling berat diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali ayat ini. Ini ayat terberat yang diterima oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah. Fastaqim, Muhammad, tetaplah kamu istiqamah di atas agama sebagaimana diperintahkan. Kalau Allah perintahkan kamu mengerjakan ibadah salat dengan berbagai macam jenisnya, lakukan semuanya. Kalau Allah perintahkan engkau mengerjakan ibadah puasa dalam semua bab permasalahan puasa, maka kerjakan semuanya. Begitu juga dalam semua pembahasan, begitu juga dalam semua larangan. Sehingga kita bisa melihat apa yang bisa memahami apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Tidak ada satu ayat yang paling berat yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali ayat ini. Ini berat ayat ini. Fastaqim kama umirta. Semua salat dikerjakan, semua puasa dikerjakan, keikhlasan hati, kebenaran akidah, ketulusan hati, kejernihan hati, semuanya dijaga. Ini ayat yang paling berat. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sehingga sebagian para ulama mengkaitkan perkataan Abdullah bin Abbas ini dengan sebuah hadis yang diperbincangkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Tatkala Abu Bakar radhiyallahu taala melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiranya beliau sudah beruban. Padahal kalau dilihat dari umur, seharusnya saat itu beliau belum beruban. Maka Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah. Ini hadis didhaifkan oleh sebagian para ulama, tapi para ulama menukilnya karena termasuk dalam pembahasan tidak mendudukkan sebuah hukum tersendiri
disebut dengan fadail. Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku lihat engkau sudah beruban. Engkau sudah beruban." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syayyabatni Hudun wa akhwatuha." Surat Hud, surat yang ada ayat ini. Kita sebutkan tadi fastaqim kama umirta, ini ayat dalam surat Hud ayat 112. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya, "Aku lihat engkau telah beruban ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syayyabatni Hud wa akhwatuha." Surat Hud telah menjadikan aku beruban. Surat Hud telah menjadikan aku beruban. Begitu juga dengan surat yang semisalnya. Sebagian para ulama di antara Imam Ibnu Hajar mengatakan, di antara surat yang semisal dengan surat Hud adalah surat Wal Mursalati Urfa, surat Al-Mursalat, surat Amma Yatasa'alun, surat Idza Syamsu Kuwirat, surat Iqtarabatis Sa'atu wa Syaqqal Qamar. Ini surat-surat yang semisal surat Hud karena berbicara tentang hari kiamat. Berbicara tentang hari kiamat. Hari kiamat adalah hari yang sangat dahsyat, sehingga ini menurut riwayat ini kepikiran terus oleh Rasulullah sehingga menjadikan beliau apa? Beruban. Karena biasanya orang beruban itu karena sudah banyak apanya? Pikiran. Banyak beban hidupnya, biasanya ubanan. Betul enggak? Hah? Sebagian ulama mengatakan, Al-Imam Al-Munawi berkata, "Al-humumu wal ahzanu idza taqahamat 'alal insan," galau, kesedihan apabila berlebihan pada seseorang, maka uban akan lebih cepat tumbuh di kepalanya sebelum masanya. Maka periksa rambut antum masing-masing ya. Kalau banyak ubannya berarti banyak pikiran, banyak masalah. Karenanya mayoritas orang beruban itu sudah berumur. Terkecuali mungkin masih muda, kadangkala ada kelainan dan sebagainya, ini bisa beruban. Tapi mayoritasnya orang yang sudah mencapai usia 40 tahun ke atas mulai muncul apa? Mulai muncul uban. Jadi pikiran, kesedihan, beban hidup tatkala semakin banyak, maka uban akan semakin cepat tumbuh sebelum waktunya, kata Imamul Munawi rahimahullah. Karenanya para ikhwan dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kalau beban hidup itu berkaitan dengan akhirat, ini bagus. Ya, ini bagus. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya dalam hadis yang sedang kita bicarakan, "Aku lihat engkau telah beruban ya Rasulullah." Nabi mengatakan, "Syayyabatni Hudun wa akhwatuha." Surat Hud telah menjadikan aku beruban dan surat-surat semisalnya ini tentang hari kiamat. Berarti beban hidup Nabi apa? Akhirat. Beliau dunia tidak menjadi beban bagi beliau. Ini orang beriman. Dunia tidak menjadi beban. Yang menjadi beban itu adalah akhirat. Karena dunia ini ya, ini nasihat untuk diri kita pribadi. Dunia ini sekalipun berat tapi dia pasti berlalu. Tidak ada yang kekal. Seberat apapun kondisi kehidupan, masalah yang kita alami dalam dunia, dia pasti akan berlalu dan pasti kita akan melupakannya. Ini pasti. Ya. Menangislah pada satu kondisi, ketahuilah setelahnya pasti Anda akan tertawa. Ini kehidupan. Dia terus berjalan. Ya. Ini dunia. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, yang ringan seperti ini, yang pasti akan berlalu, semua masalah pasti akan dilewati. Artinya dipikiri atau tidak dipikiri, dia akan terus berjalan gitu. Jadi beban atau tidak jadi beban, dia terus akan berlalu. Ini dunia. Kemudian yang kedua, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dia terbatas. Dia terbatas. Artinya kesedihan itu ada batasnya, kesusahan itu ada batasnya. Dan kalau saat ini sudah tidak sanggup lagi kita menghadapi batas itu, biasanya ditutup dengan kematian. Biasanya ditutup dengan apa? Kematian. Berakhirlah kesusahan yang ada di dunia ini. Ini dunia.
Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Allah tabaraka wa taala telah memberikan kepada kita batas dalam kehidupan dunia. Khususnya umat Islam, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, umur umat Islam berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Ini nikmat, ada batasnya. Coba kalau seandainya antum dibuat kekal di dunia, nikmat tidak? Tidak. Sudah umur 60 tahun, 70 tahun, gigi sudah ompong, makan rendang tidak bisa lagi, ya, makan pun harus bubur, kadangkala sakit tenggorokan, nelan pun susah. Umur sudah 70 tahun, tapi Allah kasih 50 tahun lagi hidup. Nikmat tidak? Tersiksa, ya, tersiksa. Maka Allah beri batas. Allah beri batas 60 sampai 70 tahun meninggal. Alhamdulillah. Coba tanya orang yang mungkin antum kenal, orang yang umurnya misal 150 tahun kalau ada, antum tanya, apa cita-citanya saat itu? Pasti mengatakan pingin mati. Nah, kalau antum kita ditanya tentunya cita-cita apa? Oh, belum. Karena masih kuat. Gigi masih kuat, tenaga masih kuat. Tapi tatkala sudah lemah. Apalagi sudah umur 70 tahun, sakit-sakitan, sering masuk rumah sakit, keluar rumah sakit. Dia mengatakan, moga cepatlah Allah ambil nyawa saya. Karena sudah beban. Maka batasan umur itu nikmat dalam kehidupan dunia. Karenanya para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kita harus menyadari bahwa dunia sekalipun kita rasakan adalah beban yang kadang-kala membuat kita menangis, membuat kita merintih, membuat kita susah tidur, tapi dunia ini ringan. Dunia ini apa? Ringan. Dia akan berlalu. Roda kehidupan terus akan berputar. Karenanya yang paling berat itu sebenarnya apa? Akhirat. Ini yang paling berat. Rasulullah SAW tidur di atas tikar yang sangat kasar. Anas bin Malik mengatakan dan beberapa sahabat berkata, tatkala beliau bangun, aku berusaha mengusap tembikar yang menempel potongannya di tubuh Rasulullah SAW dan berbekas di tubuh Rasulullah. Diusap, dibersihkan. Kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, izinkan kami memberikan kepadamu kasur yang agak bagus, yang empuk. Maka Rasulullah SAW bersabda, mali walid dunya. Apa urusanku dengan apa? Dunia. Apa urusanku dengan dunia? Perumpamaan aku dengan dunia ini hanya seperti orang yang melakukan perjalanan safar panjang, kemudian tatkala lelah ia istirahat di bawah sebatang pohon, tatkala tenaganya kembali maka ia berangkat meninggalkan pohon itu. Pohon itu adalah dunia. Sehingga Rasulullah SAW tatkala beliau punya dunia, melepasnya itu sangat mudah. Karena beliau anggap dunia ini sangat ringan. Dunia ini tidak berat. Yang berat itu, yang sulit itu, yang menjadi beban itu adalah akhirat. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, lihatlah para sahabat. Apakah mereka dalam sejarahnya pernah menangis tatkala mereka tidak punya dunia? Tidak. Yang mereka tangisi adalah bagaimana kondisi dan keselamatan mereka nanti tatkala mereka kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Tidak ada seorang sahabat nangis kalau seandainya bisnisnya rugi. Tidak ada. Tidak ada seorang sahabat mengeluh tatkala kondisi ekonominya berat. Lah. Tapi mereka dalam kondisi yang berat, dalam kondisi yang susah, yang mereka tanyakan adalah, ya Rasulullah, apa amal yang bisa menjadikan aku masuk ke dalam surga? Karena mereka tahu ya bahwa yang berat itu adalah akhirat. Dunia sangat mudah, dunia sangat ringan. Namun syaitan telah menggoda kita, syaitan telah menjebak kita, syaitan telah menyesatkan kita, sehingga yang terfikir dalam benak kita saat ini adalah dunia, sedangkan kita lupa apa? Kita lupa akhirat. Rasulullah SAW ditanya, aku lihat engkau telah beruban ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, yang membuat aku beruban adalah surat Hud dan yang semisalnya. Sebagian para ulama menukilkan, di antaranya Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, mereka mengatakan di antara ayat yang membuat Nabi SAW beruban dalam surat Hud adalah ayat 112 ini. Fastaqim kama umirta. Fastaqim kama
umirta. Allah berfirman kepada Rasulullah, tetaplah kamu pada jalan yang diperintahkan, pada jalan syariat. Ya, ini ayat yang paling berat. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Sehingga coba lihat apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat, tatkala umur beliau sudah mencapai 50 tahun. Ibadah salat beliau itu lebih luar biasa daripada tatkala sebelumnya. Ini beliau alaihi salatu wassalam, karena Allah perintahkan beliau istiqamah. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ini ayat yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab istiqamah. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ini dalil yang pertama tentang istiqamah, surat Hud ayat 112. Ayat yang kedua, dalil yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah ayat yang Allah firmankan dalam surat Fussilat. Ayat 30 dan 31. Ini ayat tentang istiqamah yang paling masyhur ya. Ayat istiqamah yang paling masyhur, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nuzulam min ghafurir rahim. Sampai 32 yang disebutkan oleh beliau. 30, 31 dan 32. Allah berfirman yang artinya innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami ialah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka yang beriman ini istiqamah. Istiqamah. Kembali kita jelaskan tadi apa yang dimaksud dengan istiqamah. Menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah tabaraka taala. Dan ini tidak mungkin, berarti mendekati istiqamah. Semaksimal mungkin berusaha untuk melakukan perintahnya, semaksimal mungkin berusaha untuk meninggalkan larangannya. Dan tatkala terjadi pelanggaran dalam perintah, contoh kita lalaikan, kita tinggalkan, atau tatkala terjadi pelanggaran dalam larangan, contoh misal kita langgar, istighfar dan taubat kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah, meneguhkan pendirian mereka di atas keyakinan, di atas iman mereka tersebut, maka Allah berfirman, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan tatanazzal, diartikan dengan turun. Para ulama mengatakan tatanazzal dipahami turun berkali-kali. Ya, bukan sekali turun menemui orang-orang beriman dan istiqamah, akan tapi turun menemui mereka berkali-kali. Di mana tatkala turun menemui orang-orang yang beriman dan istiqamah berkali-kali, apa yang mereka ucapkan kepada orang yang beriman dan istiqamah ini? Ucapan sangat luar biasa. Mereka berkata, alla takhafu, jangan kamu takut. Wala tahzanu, jangan kamu bersedih. Jangan kamu takut dengan apa yang akan engkau alami ke depan. Jangan kamu bersedih atas apa yang kau tinggalkan dalam kehidupanmu yang lalu. Jadi jangan kamu takut dengan kehidupan akhirat, dan jangan kamu bersedih dengan kehidupan dunia. Jadi seakan-akan malaikat mengatakan, jangan kau fikirkan itu, kehidupan akhiratmu dan juga kehidupan duniamu, karena
Seorang yang meninggalkan sesuatu yang sangat ia cintai, berat atau tidak? Berat. Ini membuat ia bersedih. Dan seorang yang tidak tahu apa yang akan terjadi di hari kemudian, apakah dia akan bahagia atau ia akan sengsara, ini yang membuat dia takut. Maka malaikat mengatakan, jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih. Artinya jangan engkau takut dengan kehidupan akhiratmu dan jangan engkau bersedih dengan kehidupan duniamu. Kemudian wa abshiru, malaikat ini berkata, wa abshiru, bergembiralah, ya, bil jannah allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Coba perhatikan ini luar biasa ya. Orang yang beriman kemudian istiqamah, malaikat akan turun berkali-kali kepada orang ini dan berkata dengan perkataan yang sangat agung ini, jangan takut, jangan sedih, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan. Berarti malaikat menyampaikan kabar gembira bahwa orang ini yang beriman dan istiqamah akan masuk surga. Kemudian malaikat mengatakan, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah wali-wali kalian, kami adalah pelindung-pelindung kamu dalam kehidupan dunia, begitu juga dalam kehidupan akhirat. Kami akan melindungi kamu dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Karena malaikat mengatakan, jangan sedih dan jangan takut. Kemudian, adapun di surga yang dijanjikan kepada kamu, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Untuk kamu di dalam surga apa yang diinginkan oleh kamu. Apa yang kau inginkan semuanya akan diberikan dalam surga yang dijanjikan kepadamu. Mau apa engkau di surga? Tinggal minta, maka Allah akan berikan. Mau minta apa antum di surga? Hobi main bola, minta main bola nanti surga. Ya, antum hobi petani, minta sawah di mana?